Salam salut, aman, selamat berlalu lintas. Kita telah sampai pada materi ke-10 sekaligus materi terakhir dalam rangkaian pelatihan ini, yaitu micro teaching salut, praktik diseminasi, dan pembelajaran salut. Yang pertama adalah micro teaching salut. Pengertiannya, metode latihan pengajar dalam skala kecil dengan durasi singkat, audiens terbatas, dan fokus pada keterampilan mengajar tertentu. Tujuan yang pertama, meningkatkan keterampilan guru dan petugas dishub dalam menyampaikan edukasi sadar lalu lintas usia dini. Kedua, mencoba berbagai metode pengajaran sebelum diterapkan di kelas. Dan ketiga, mendapatkan umpan balik untuk perbaikan teknik. Komponen micro teaching. Yang pertama ada kompetensi dasar. Contohnya cara menyeberang jalan, mengenali rambu, dan selanjutnya ada metode. Dengan metode bercerita, bermain peran, dan simulasi. Selanjutnya ada media pembelajaran. Alat bantu seperti gambar, video, alat peraga, atau miniatur jalan raya. Selanjutnya ada durasi singkat. Setiap peserta mengajar selama kurang lebih 5-10 menit. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik. Setelah mengajar, peserta menerima masukan dari fasilitator dan rekan sejawatnya. Berikut merupakan langkah-langkah micro teaching. Yang pertama ada persiapan, menentukan topik. Contoh topik yang diambil adalah menyeberang jalan dengan aman, pengenalan rambu lalu lintas, atau etika berlalu lintas. Selanjutnya adalah menyusun rencana mengajar atau lesson plan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Dua, metode yang akan digunakan. Ketiga, media yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah penyampaian materi. Selanjutnya adalah menyiapkan alat peraga, seperti gambar rambu lalu lintas, miniatur jalan, bendera untuk petugas lalu lintas, dan lain sebagainya. Tahap kedua adalah pelaksanaan. Yang pertama ada simulasi mengajar yang kurang lebih 5-10 menit, di mana peserta mengajar seolah-olah sedang di depan anak dan menggunakan metode interaktif agar menarik. Selanjutnya ada observasi oleh fasilitator atau rekan dengan mengamati kejelasan penyampaian materi dan mengevaluasi interaksi dengan anak. Anak di sini adalah peserta lain berperan sebagai anak didik. Yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi. Yang pertama ada umpan balik dari fasilitator atau rekan. Contohnya adalah apa yang sudah baik dan contoh kedua adalah apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada diskusi dan perbaikan dengan menyusun strategi perbaikan sebelum diterapkan di kelas sebenarnya. Selanjutnya adalah contoh rencana micro teaching. Contohnya adalah topik menyeberang jalan dengan aman. Tujuannya anak memahami kapan dan bagaimana menyeberang jalan dengan benar. Selanjutnya adalah metode bermain peran dan demonstrasi. Media yang digunakan adalah zebra cross buatan, lampu lalu lintas mini, dan bendera petugas lalu lintas. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, guru memperkenalkan zebra cross dan lampu lalu lintas. Kedua, anak diajak berlatih menyeberang dengan aman. Ketiga, guru memberikan contoh perilaku yang benar dan salah. Dan yang terakhir adalah diskusi refleksi. Mengapa kita harus menyeberang dengan hati-hati? Selanjutnya adalah praktik diseminasi dan pembelajaran salut. Apa itu diseminasi dan pembelajaran salut? Diseminasi adalah proses penyebarluasan informasi dan pengetahuan mengenai sadar lalu lintas usia dini atau salut kepada berbagai pihak seperti guru, orang tua, dan masyarakat. Pembelajaran salut adalah strategi mengintegrasikan nilai-nilai keselamatan lalu lintas ke dalam kegiatan pembelajaran anak usia dini. Tujuan praktik diseminasi dan pembelajaran salut yang pertama untuk membantu peserta, guru TK atau PAUD dan petugas dishub dalam menyampaikan informasi salut secara efektif. Kedua, untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam mengajarkan keselamatan berlalu lintas kepada anak usia dini dan memastikan bahwa konsep salut dapat diterapkan secara luas di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip diseminasi dan pembelajaran salut. Yang pertama, berbasis komunikasi interaktif.
Diseminasi dilakukan dengan metode yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Kedua, kontekstual dan berbasis pengalaman. Untuk pembelajaran harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak. Ketiga, melibatkan berbagai pihak seperti guru, orang tua, dan komunitas harus berperan aktif dalam penerapan salut dan menyenangkan dan bermakna. Materi disampaikan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Selanjutnya adalah langkah-langkah praktik diseminasi salut. Yang pertama ada identifikasi sasaran diseminasi. Guru dan tenaga pendidik membantu mereka dalam mengajarkan salut di sekolah. Yang kedua adalah orang tua untuk mendorong mereka menerapkan kebiasaan keselamatan berlalu lintas di rumah. Dan masyarakat dan lingkungan sekitar melibatkan komunitas dalam mendukung budaya tertib lalu lintas. Selanjutnya ada metode diseminasi. Yang pertama adalah pelatihan dan workshop. Mengundang guru, orang tua, dan komunitas dalam sesi pelatihan salut. Kedua, media sosial dan digital dengan membagikan infografis, video edukasi, dan materi salut melalui platform digital. Lalu yang ketiga ada leaflet, poster, dan buku saku. Contohnya dengan menyebarkan materi dalam bentuk cetak untuk referensi sehari-hari. Dan keempat, kegiatan sekolah dan komunitas dengan mengadakan acara Hari Keselamatan Lalu Lintas bersama anak-anak dan masyarakat. Selanjutnya adalah praktik pembelajaran salut di kelas. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran. Menentukan tema pembelajaran seperti menyeberang jalan dengan aman, mengenal rambu lalu lintas, atau keselamatan di transportasi umum. Kedua, menggunakan metode yang tepat. Contohnya dengan bermain peran, seperti simulasi lalu lintas di kelas. Lalu ada bercerita dengan buku bergambar tentang keselamatan jalan atau permainan edukatif. Misalnya adalah tebak rambu lalu lintas. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan yang dilaksanakan kurang lebih 10 menit. Guru menjelaskan pentingnya keselamatan lalu lintas dengan cerita atau diskusi. Kedua ada kegiatan. Kegiatan inti yang dilakukan kurang lebih 30 menit. Anak-anak berlatih menyeberang jalan dengan aman menggunakan zebra cross buatan dan bermain peran sebagai pejalan kaki, pengendara, dan petugas lalu lintas. Selanjutnya adalah penutup yang dilaksanakan kurang lebih juga 10 menit. Hal yang dilakukan adalah diskusi refleksi. Contohnya adalah apa yang kita pelajari hari ini atau memberikan pesan utama seperti selalu berhati-hati di jalan. Kesimpulan tentang microteaching yaitu microteaching membantu guru dan petugas di sub berlatih mengajar salut secara efektif. Metode ini memberikan pengalaman langsung serta umpan balik yang bermanfaat, serta setelah microteaching peserta dapat meningkatkan teknik pengajaran sebelum diterapkan ke anak-anak. Untuk kesimpulan dari diseminasi dan pembelajaran salut, yaitu diseminasi salut adalah kunci untuk menyebarkan kesadaran keselamatan lalu lintas kepada guru, orang tua, dan masyarakat. Pembelajaran salut harus berbasis pengalaman dan menyenangkan agar efektif bagi anak-anak. Evaluasi dan tindak lanjut diperlukan untuk memastikan penerapan salut berjalan dengan baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Demikianlah micro-teaching salut yang menjadi penutup dari rangkaian 10 materi dalam pelatihan ini. Saya mengapresiasi semangat dan partisipasi para peserta yang aktif dalam menyusun, menyampaikan, dan mempraktikkan pembelajaran salut secara langsung. Semoga pengalaman ini menjadi bekal yang nyata untuk melanjutkan diseminasi salut di satuan pendidikan masing-masing. Sehingga semakin banyak anak yang mendapatkan pembelajaran sadar lalu lintas yang tepat sejak usia dini. Terima kasih atas antusiasme dan perhatian para peserta. Salam salut, aman, selamat berlalu lintas.